Surat ke-60 tertib nuzul, yaitu surat Al-Mu'min. Surat ini turun di Mekah setelah surah Az-Zumar, ketika gencarnya dakwah, meskipun dalam kondisi yang sangat sulit dan terjepit, karena berkuasanya kufar Quraisy waktu itu. Maka Allah menceritakan ada salah seorang dari kaum Fir'aun yang telah beriman kepada Nabi Musa, dengan menyembunyikan keimanannya. Jadi dalam kondisi sesulit apapun, Al-Mu'min atau orang-orang beriman tetap bertambah secara senyap dengan terus berdakwah. Surat ini dinamai juga surat Ghafir. Sebesar apapun dosa, sepanjang punya kesiapan untuk kembali bertaubat ke jalan Allah, Allah akan mengampuni. Bagaimana cara taubat yang benar? Kembali ke satu terminal, yaitu terminal tauhid berupa keikhlasan, menjauh dari kemusyrikan. Di terminal tersebut akan bertemu dengan para penumpang kendaraan Islam yang lain. Mereka adalah rombongan para penghuni surga. Allah menerima para ahli surga secara rombongan, alias berjamaah. Maka bergabunglah ke dalam rombongan tersebut. Ajak orang sebanyak-banyaknya untuk menjadi penumpang kendaraan Islam. Ajakan itu bernama dakwah yang hukumnya wajib bagi seorang yang telah beriman, agar keikhlasan terjaga dengan kebersamaan. Itulah tugas para rasul dan tugas para petugas dakwah yang melanjutkan risalah para rasul. Dakwah tidaklah mudah, pasti akan ada saatnya menghadapi kesulitan luar biasa. Oleh karena itu teruslah berdakwah dan serahkan segala urusan kepadanya ketika melakukan dakwah. Bertawakallah kepada Allah karena Allah berjanji akan menolong orang-orang yang menjadi marketing Islam, tim sukses, tim kampanye, dan kondektur kendaraan Islam ini. Surat ini memotivasi manusia kepada misi mulia, yaitu berdakwah di jalan Allah. Dakwah adalah jalan yang ditempuh oleh para nabi dan rasul. Oleh karena itu, hendaknya setiap manusia berambisi dan mempunyai kepedulian kepadanya. Tidak cukup sampai di situ, bahkan ia harus menazarkan seluruh hidupnya untuk menyampaikan risalah kepada manusia dan mengajaknya kembali kepada ampunan Allah dalam jamaah orang-orang ikhlas. Rasulullah pernah bersabda, "Man qara'a ayatal kursi wa alhamil mu'min, usima dalikal yauma min kulli syu'in." Barang siapa yang membaca ayat kursi dan permulaan surat Hamim Al-Mu'min, niscaya dipeliharalah ia dari semua keburukan di hari itu. Hadis riwayat Turmudi. Hamim, Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Diturunkan kitab ini, Al-Quran, dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Penurunan kitab Al-Quran ini adalah dari Allah yang mempunyai keperkasaan dan pengetahuan. Zatnya tidak dapat dijangkau, dan tiada suatu atom pun yang tersembunyi baginya, sekalipun hijab penghalangnya berlapis-lapis. Ghafiri dzambi wa qabilit taubi sadidil iqabi di tauli la ilaha illa huwa ilaihil masir. Yang mengampuni dosa dan menerima tobat lagi keras hukumannya. Yang mempunyai karunia, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, hanya kepadanya lah kembali semua makhluk. Allah yang mengampuni dosa yang telah lalu dan menerima tobat di masa mendatang bagi orang yang bertobat kepadanya dan tunduk patuh kepadanya, yang keras hukumannya terhadap orang yang membangkang, melampaui batas, memilih kehidupan dunia, menentang perintah-perintah Allah dan bersikap menantang. Zid Saul artinya yang punya kebaikan yang banyak. Kepadanya lah semuanya dikembalikan. Lalu dia akan memberikan balasan kepada setiap orang sesuai dengan amal perbuatannya masing-masing. Ma yuzadilu fi ayatillahi ilal ladina kafaru fala yaghrurka taqallubuhum fil bilad. Tidak ada yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Karena itu janganlah pulang balik mereka dengan bebas dari suatu kota ke kota yang lain memperdayakan kamu. Tiada yang menolak perkara hak dan berani membantahnya sesudah perkara hak itu jelas dan buktinya telah ada, kecuali orang-orang kafir, yaitu orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah, hujah dan bukti-buktinya. Oleh karena itu janganlah kamu terperdaya dengan harta benda, kemewahan dan perhiasan yang dimiliki orang-orang kafir itu. Kemudian Allah berfirman menghibur hati nabinya yang menghadapi sikap kaumnya yang mendustakannya, bahwa bukan hanya dia sendiri yang mengalami nasib tersebut, para nabi sebelumnya pun mengalami hal yang sama. Kaum mereka masing-masing telah mendustakannya dan menentangnya, bahkan tidak ada yang beriman dari kalangan mereka, melainkan hanya sedikit. Kadzabat qablahum qaumun Nuhi wal ahjabu min ba'dihim wa hammat kullu ummatin bi rasulihim liyakhuduhu wa jadalu bil batil
liyudhidu bihil haqqa fahadatuhum fakaifa kana iqab. Sebelum mereka, kaum Nuh dan golongan-golongan yang bersekutu sesudah mereka telah mendustakan Rasul, dan tiap-tiap umat telah merencanakan makar terhadap Rasul mereka untuk menawannya, dan mereka membantah dengan alasan yang batil untuk melenyapkan kebenaran dengan yang batil itu. Karena itu aku azab mereka, maka betapa pedihnya azabku. Nuh alaihissalam adalah Rasul yang mula-mula diutus oleh Allah untuk melarang penyembahan terhadap berhala. Nabi Nuh ditentang dakwahnya. Demikian juga orang-orang setelah Nabi Nuh bersekutu menentang dakwah. Mereka berusaha keras untuk dapat membunuh Rasul mereka dengan segala macam cara yang dapat mereka lakukan. Dan di antara mereka ada yang dapat membunuh Rasul mereka. Mereka melakukan bantahan terhadap perkara yang hak dengan perkara yang subhat atau batil, untuk melenyapkan perkara hak yang sudah jelas dan terang. Tapi kemudian aku binasakan mereka karena mereka telah melakukan dosa-dosa yang besar-besar itu. Kamu akan mendengar bahwa azabku dan pembalasanku terhadap mereka sangat keras, lagi menyakitkan dan sangat sedih. Wa kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina kafaru annahum ashabun nar. Dan demikianlah telah pasti berlaku ketetapan azab Tuhanmu terhadap orang-orang kafir, karena sesungguhnya mereka adalah penghuni neraka. Sebagaimana telah ditetapkan perintah azab atas orang-orang kafir dari kalangan umat-umat terdahulu, telah ditetapkan pula hal yang sama atas orang-orang yang mendustakanmu dan menentangmu, hai Muhammad. Bahkan mereka lebih berhak dan lebih diprioritaskan untuk menerima azab keras dari Allah. Karena orang yang mendustakan engkau, maka tidak lagi ada harapan untuk dapat mempercayai selain engkau. Hanya Allah lah yang maha mengetahui. Rasulullah SAW bersabda, baligu anni walau ayatan, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.